Saudara dan saudariku yang saya kasih, kita coba menyanyikan lagi Mazmur Tanggapan tadi ya. Bagus tadi dinyanyikan lagi. Pergilah ke seluruh dunia. 1, 2 ya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Tuhan bilang apa? Pergilah ke seluruh dunia. Seluruh. Dia tidak hanya bilang pergi ke tempat ini atau ke tempat itu, pergi ke India saja, pergi ke Indonesia saja, pergi ke Amerika saja, tapi dia bilang apa? Ke seluruh dunia. Artinya apa? Sebagaimana yang Yesaya sampaikan hari ini dalam nubuat, artinya bahwa keselamatan itu Tuhan tawarkan untuk semua orang, tidak untuk orang-orang khusus. Tuhan tawarkan untuk semua. Yang tadi saya bahasakan dalam komentar awal, keselamatan itu anugerah. Anugerah. Itu anugerah, rahmat dari Allah, cuma-cuma dari Tuhan. Dia tawarkan, dia tidak paksakan, dia tawarkan. Maka dia bilang ke seluruh dunia. Dia tawarkan kepada semua orang. Sekarang tinggal kita saja yang menentukan. Lalu dia menggambarkan keselamatan itu dengan satu analogi masuk melalui pintu yang sempit. Dia tawarkan kepada semua orang, tapi untuk masuk melalui pintu yang sempit. Artinya apa? Kalau masuk melalui pintu yang sempit, maka saya harus lepaskan banyak hal. Kalau masuk melalui pintu yang sempit, berarti ada banyak yang harus saya penuhi supaya saya bisa masuk. Persyaratan-persyaratannya. Baik, saudara dan saudari, warta Mazmur Tanggapan tadi justru berlawan dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Saya istilahkan kemarin dalam khotbah waktu pernikahan, sekarang sepertinya ada istilahnya politik menunggang isu-isu sensitif seperti tradisi, seperti sukuisme, seperti agama untuk memenangkan gagasan. Untuk memenangkan gagasan. Kita belum selesai dengan peristiwa di Sawai, ya, antara Sawai dengan apa? Masih ulang. Sawai dengan rumah, dengan Opi, dengan Waulu, belum selesai. Rumah-rumah terbakar satu kampung, belum selesai. Sawai itu Muslim, rumah Olat itu Kristen. Siapa pemain di belakangnya? Pasti ada. Agama dipakai untuk menghasut orang demi satu kepentingan di balik itu. Kemarin terjadi lagi di mana? Orang Hindu yang notabene Muslim menyerang Hudud yang notabene Kristen, membakar rumah-rumah belasan dan tempat usaha. Orang pakai isu agama, orang pakai isu suku, orang bilang isu-isu primordial, istilahnya ya, untuk satu tujuan politik. Lalu orang kira, oh agama saya paling benar, oh suku saya lebih hebat, oh kelompok saya paling benar, oh ini paling benar. Orang pakai isu itu. Padahal Tuhan membuka pintu untuk semua orang. Bukan hanya tradisi-tradisi tertentu, tapi politikusnya hebat. Dia pakai isu agama, sama seperti di Gaza, Bapak Mama. Di Palestina itu bukan perang agama. Hanya kita orang Indonesia ini kan pengetahuan kita kan minim, jadi kita cepat terseret ya, bahwa oh itu perang agama. Tidak ada. Beberapa
Gaza. Artinya bahwa di Gaza itu bukan Muslim, no. Di sana ada Katolik, ada Ortodoks dan Katolik Roma. Di sana bukan perang agama, di sana itu perang politik penguasaan wilayah. Israel dengan backupnya Amerika, Inggris dan beberapa negara lain merebut tempat wilayah hunian orang Palestina yang sudah ada di situ ratusan ribuan tahun. Hamas itu partai politik. Dulu ada PLO, Hizbullah itu kelompok proksi, Houthi itu kelompok pemberontak. Ini politik semua, tidak ada hubungan dengan agama. Hanya kita di Indonesia, karena itu isu bagus untuk menangkan politik, lalu akhirnya poin saya yang paling katakan bahwa Tuhan yang menganugerahkan keselamatan kepada semua karena politik. Mereka mengangkatnya seperti ini agama tertentu saja, hanya orang-orang suku-suku tertentu saja yang bagus, yang lain hanya Yahudi ada yang terbaik. Oh tidak, Injil tidak mengatakan demikian. Pintu yang sempit itu semua orang bisa masuk. Persyaratannya adalah lepaskan ego kita, lepaskan ingat diri kita, lepaskan ingat suku kita, lepaskan ingat hanya fanatisme agama kita. Ya, lepaskan. Rangkulah semua orang dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai kelompok, golongan. Nah, ini adalah cinta yang universal yang merangkul semua. Karena pintu yang sempit itu tidak ditujukan untuk suku atau agama atau kelompok tertentu, tapi untuk siapapun yang rela melawan egonya, sukunya, agamanya untuk mencintai semua. Maka ketika engkau lewat pintu yang sempit, engkau bilang, Tuhan, engkau kenal kami kan? Oh ya, saya kenal engkau karena engkau telah mencintai tanpa syarat semua orang, sebagaimana saya yang sudah menawarkan keselamatan itu kepada semua orang. Bapak, mama, saudara dan saudari, mari kita saling mendoakan. Semoga setiap hari kita dikuatkan dengan Roh yang kudus, agar kita semakin beriman pada Allah yang menganugerahkan keselamatan kepada semua, bukan pada kelompok tertentu. Kita berdoa semoga setiap hari kita semakin matang dalam cinta, agar seperti Allah kita mencintai semua orang, melampaui, orang bilang beyond agama, suku, ras, golongan dan sebagainya. Kita berdoa semoga cinta kita semakin tulus, kita meninggalkan ego, rasa ingat diri, rasa ingat suku, agama dan apapun, sehingga kita bisa masuk melalui pintu yang sempit itu dan menikmati kerajaan surga